Hari ini pihak keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan kesaksian palsu. Kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso mengatakan pihaknya mendatangi Bareskrim dalam rangka melakukan upaya hukum untuk bisa membebaskan kliennya dari vonis pidana. Jutek mengatakan kliennya tidak pernah mengakui dan melakukan hal-hal yang dituduhkan dalam pengadilan. Untuk melaporkan 2 orang ya yang bernama Aep dan Dede. Kenapa kami laporkan? Oleh karena kesaksian Aep dan Dede inilah yang cikal bakal ya menjadi dasar untuk klien kami ditangkap, diproses lalu dipidana seumur hidup. 7 diantaranya masih mendekam dalam penjara. Banyak hal lah kejanggalan ini ya, kalau dikatakan bahwa klien kami sudah mengakui kesalahannya perlu kami luruskan. Berdasarkan pengakuannya kepada kami dan juga di hadapan Kang Deddy kemarin bahwa mereka belum pernah mengakui kesalahan walaupun pada saat menjadi prosedur untuk diajukan garasi. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, upaya hukum apa yang dilakukan kuasa hukum untuk membebaskan kliennya dari vonis seumur hidup? Ya, kuasa hukum atau dalam hal ini adalah kuasa hukum dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon adalah upaya hukum yang dilakukan adalah dengan mengajukan peninjauan kembali yang nantinya akan dilakukan apabila sudah melewati proses-proses hukum yang berlangsung begitu. Salah satunya adalah upaya hukum yang dilakukan dengan melaporkan 2 saksi dalam pengadilan atau persidangan di tingkat pertama yakni Aep dan juga Dede. Ini dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu yang dilakukannya. Nah, ini yang disebutkan berdasarkan keterangan dari kuasa hukum 7 terpidana Jutek Bongso bahwa ada dugaan-dugaan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Aep dan Dede yang menyebabkan kliennya atau 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini divonis penjara seumur hidup begitu. Adapun bukti-bukti yang dibawa oleh pihak kuasa hukum dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Bareskrim Mabes Polri ini berupa putusan pengadilan yang mana ini dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon. Kemudian juga ada surat kuasa dari para terpidana dan keluarga terpidana. Kemudian bukti surat pernyataan dari para saksi maupun dari para terpidana terkait dengan apa kemudian yang sebetulnya terjadi. Dan juga dari terpidana sendiri ini ada beberapa saksi, dari keterangan terpidana maksud kami ini ada beberapa saksi baru yang bisa menguatkan argumentasi ataupun juga yang diyakini ini menjadi bukti tidak bersalahnya para terpidana atau klien dari Jutek Bongso tersebut. Kemudian ada juga bukti elektronik berupa pengakuan testimoni yang ada atau tercantum di podcast Deddy Mulyadi. Ini merupakan pengakuan Aep dan Dede dari apa yang dilakukan ataupun juga pelaporan dari kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Bareskrim Mabes Polri hari ini nantinya akan dicantumkan menjadi novum dalam memori peninjauan kembali yang akan diajukan ke Mahkamah Agung untuk kemudian nantinya bisa membebaskan para terpidana atau 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dari vonis penjara seumur hidup. Namun memang saat ini proses pelaporan masih terus berlangsung. Tadi kuasa hukum dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tiba sekitar pukul 12 lewat dan sampai sekarang belum turun begitu, belum selesai melakukan proses pelaporan. Nantinya usai melakukan pelaporan ataupun juga menyerahkan berkas-berkas dan juga bukti yang tadi disebutkan ini kepada polisi di Bareskrim Mabes Polri, nantinya pihak kuasa hukum ini akan kembali menemui awak media untuk kemudian nanti bisa memperjelas apa kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki untuk kemudian bisa membebaskan ketujuhnya ini dari jeratan pidana vonis penjara seumur hidup. Ivo. Selain membawa berkas atau bukti-bukti, apakah kuasa hukum atau penasihat hukum dari ketujuh terpidana ini membenarkan bahwa memang kliennya tidak pernah mengakui dan melakukan hal-hal yang sudah dituduhkan sebelumnya? Aci. Iya, dari pernyataan Jutek Bongso, memang di hadapan Jutek Bongso dan juga tadi sebetulnya ada Deddy Mulyadi, ini merupakan fasilitator
kepada keluarga terpidana ini untuk kemudian bisa mengajukan PK dan juga melakukan upaya-upaya hukum untuk membebaskan keluarganya dari jeratan pidana vonis umur hidup, ini mengatakan bahwa para terpidana ini di depan Deddy Mulyadi dan juga kuasa hukumnya menyatakan mereka tidak pernah sama sekali melakukan hal-hal sebagaimana yang dituduhkan di dalam persidangan di tingkat pertama begitu. Dan juga ada beberapa saksi yang memang menguatkan apa yang disampaikan oleh para terpidana. Sehingga memang soal apakah terpidana ini mengakui atau tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan, mereka yakin para terpidana di kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan di dalam persidangan di sebelumnya ataupun juga di pengadilan di tingkat pertama begitu, Ivo. Dan ini yang memang menjadi fokus dari kuasa hukum keluarga terpidana dan juga tadi ada Deddy Mulyadi yang memang meyakini bahwa ketujuh terpidana ini sebenarnya tidak bersalah atau tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan, sehingga memang upaya pelaporan terhadap dua saksi kunci Aep dan juga Dede ini dilakukan untuk bisa kemudian mendapatkan temuan baru atau novum yang nantinya akan dicantumkan dalam memori peninjauan kembali yang akan diajukan ke Mahkamah Agung. Ivo. Terima kasih informasinya Asri Gunawan, selamat bertugas kembali.